sirih merah dibikin apa ini? Untuk dibuat apa ya? Ini bibit sirih merah pesanan ini. Pesan ya. Ini inden. Jadi untuk tanaman obat di Jawa Timur, jadi harus dibuat koleksi tanaman obat banyak ya, ini termasuk pesanan. Jadi nanti kalau ini udah rimbun, ya rimbun penuh daunnya, kemudian baru dikirim ke Jawa Timur. Ya. Ada sekitar 300 pot. Ya. Karena apa? Sirih merah khasiatnya kan luar biasa. Ya. Untuk antiseptik, anti mikroba ya, anti inflamasi peradangan organ tubuh, untuk diabetes juga bagus ya. Nah ini akan dikembangkan di Jawa Timur. Ya. Mungkin nanti Bogor sama Bandung menyusul. Ya, Mas. Kalau sirih merah itu khusus untuk herbal ya Mas? Lebih. Sirih merah herbal, karena dia rasanya pahit, Ya. untuk radang mata bagus, sariawan bagus, kemudian untuk peradangan organ tubuh ya bagus, ya untuk diabetes bagus. Ini khasiatnya luar biasa. Ya. Makanya ini baru bisa saya penuhi beberapa. Setengah 300 ya. Harus inden ya Mas ya? Harus inden ini ya. Yang udah panjang-panjang ini bisa diseteki ya untuk diperbanyak. Ini pencampuran pasta perangsang akar ya. Bentuknya Pasta untuk merangsang akar ya. untuk merangsang akar ya. Ya, sebelum dia ditancepin ke media, Ya. medianya bisa dari campuran kokopit, kemudian kompos daun, sekam bakar bisa. Tapi juga ada media dari spon ya. Oh, dari spon. Nanti akan kita praktekkan. Jadi media dari spon. Dari spon ya. Nah sponnya kayak gini. Ini, ya. Oh. Ini spon kayak gini ya. Ini Posisinya gampang basah ya didapat. Mas ya? Posisinya dibasah ya? Ya, tapi ini ditaburin natusek dulu. Oh. Ini untuk anunya media juga dikasih Ya. terangsang juga Mas ya? Ini kan sudah dikasih air. Ya, Jadi ini nyerap ini. nyerap ya. Ya, bisa langsung ditaburkan di sponnya, Ya, tapi juga bisa ini direndam dulu. direndam. Ya, direndam dulu kira-kira 15 menit pakai cairan ini perangsang, kemudian baru ditiris dipakai buat ini. Ya. Prinsipnya Jadi supaya ditabur, terserap ya, Mas, ya. ditabur bisa direndam dengan air, yang airnya dikasih serbonnya ini kira-kira 15 menit bisa. Ya. Nah, ini jadi dibiarkan kering dulu Mas. Oh, keringkan dulu ya Kering dulu, setelah kering baru ditancepin ke medianya tadi. baru Sponnya tadi ya. Nah, setelah ini kering baru ditancepin ke sini ya. Nanti kita praktekkan ya. Ini sudah kering ini Mas ya. Kemudian cara nancapkannya bagaimana ini Mas? Media Ya, sponnya itu. biasa aja. Gini aja. Oh, praktis ya Mas ya. Ya. Langsung ditancepin aja. Langsung ya. Saya coba. Nah, ini ya. Oh iya. Bisa. Bisa Mas. Mudah ya Mas ya. Hmm. Nancapkannya. Jangan sampai jebol tapi. Oh iya Mas. Ini basahnya itu basah sponnya ini ya. Kalau ininya udah kering. Ya, Ininya basah. ya. Ini yang Kamboja. Ini Kamboja Jepang Ya. yang daunnya merah ya. Ini daunnya merah. Dan ini juga bisa untuk Kamboja Jepang, bisa untuk sakura, bisa untuk mawar, ya.
Ya, jadi berbagai macam-macam jenis. bunga gitu. Oh, ini ditancepin. Ini tadi sponnya udah ada perangsang akarnya juga Mas ya. Jadi Daging ya. ini kan tuh lembab itu. Oh iya. Harus lembab, jadi udah keserap. Nah, ini siap dimasukkan pot gini, naruhnya gini aja. Iya. Ini ditaruh gini aja. Ya. Kemudian 3 hari sekali disemprot. Iya. Ya. 3 hari sekali disemprot, ditaruh di tempat yang teduh. Tempat teduh ya. Ya, jangan terlalu panas. Teduh kena matahari pagi bisa. Iya. Ya. Semprotnya air biasa Mas. Pakai air biasa gitu. Air biasa ya. Misalnya ini kan isinya air biasa ini. Iya. Nah, ini 3 hari sekali bisa. Cep. Ya. Bentar, Cep. Ibu tolong ambilkan setekan gini. Ya. Yang ada di rak sana loh, Oh, iya. sebelah utara. Bawa sini ya. Ya, Kan lama nggak dilihat udah keluar akarnya belum tahu ya. belum. Coba tak cek dulu. Ya. Ini sebelah mana ini? Sebelah utara. Utara sana. Iya. Nah, ini stek sebelumnya Iya. sakura dan apa itu kamboja Jepang ya. Jepang, ya. Sakura dan kamboja Jepang ini ada juga sedikit lombok. Oh, Yang nanti akan ya. kita bongkar. Ada 2 media ini pakai spon sama pakai kokopit sama kompos. Kompos sama kompos. 2 macam ya. 2 macam. Ini ya. kita lihat seperti apa. Coba Mas ambilkan yang pakai spon Mas. Asal aja acak aja nggak apa-apa. Ambilkan beberapa gitu. Ini yang anu dulu, yang apa? Kamboja dulu. Kamboja dulu. Ini ya. Oh, sudah keluar akarnya. Ya. Ini sudah keluar akarnya. Ya. Nah, ini nanti tinggal nanam. Tinggal ditanam di tanah ya Mas ya. Ya, tinggal nanam di. Nah, ada lagi. Hmm. Ini Ini kurang lebih berapa lama ya Mas ya sampai keluar akar? ini 3 minggu, 4 minggu baru keluar akar ya. Kalau sudah keluar akar gini, ini langsung masukin ke media. Media ya. Ya. Ini Oh, juga ya, akarnya sudah keluar. keluar akar. Ini juga Oh, akarnya sudah keluar. ini pada keluar akar ya. Kamboja Jepang sudah keluar akar. Coba sakura Mas. Sakura ya. Oh, Nah, ini sakura. Yang tadi itu contoh nanamnya seperti itu. Ini, ya. ya, ini tinggal nanti nanam di pot. Ada lagi. Ini akarnya udah banyak. Ini keluar dari sponnya ya akarnya ya. Ini asli enggak nih? Asli ya Mas ya. Keluar langsung jebol dari sponnya ya. Iya. Tembus ya Mas ya. Iya. Sekali lagi ada enggak? Oh ini. Ini. Ya, kemudian Yang ada yang lombok ya. ya Lombok. Ada lombok. Kalau ini stek lombok, ini jeruk, ya. Cuma medianya tidak pakai spon, tapi pakai campuran kokopit dan kompos daun. Nanti kan kita lihat
seperti apa satu-satu. Ini yang jeruk ya, pucuk jeruk. Sebelumnya juga dikasih Ya perangsang prosesnya akar sama, ya? sama prosesnya, caranya sama. Ini jeruk lemon jumbo nih ya. Sudah keluar akarnya. Ini udah keluar akarnya. Ya, udah bisa ditanam. Kalau ini lombok riwit. Lombok riwit kita lihat hasilnya dengan menggunakan media plastik es mambo. Medianya dari kokopit sama kompos daun. Nah, ini akarnya sudah banyak. Ini lombok ya. Nanti begitu nanti ditancepin ke pot, ya udah bisa berkembang. Ini lagi contoh. Lombok nih Mas ya. Ini udah keluar akar ya. Ini lombok riwit, stek lombok riwit. Ya. Ya kira-kira itu ya Mas. Ya. Kalau medianya pakai yang ini bisa juga Mas, pakai spon. Bisa. Bisa ya. Ya. Nah, caranya nanam. Ya. Ini langsung di Sponnya berikut sponnya nggak apa-apa ya Mas? sekaligus. Sekaligus ya. Nah, ini tinggal nunggu dia berkembang nanti. Biasanya setelah sebulan dia udah rimbun Mas. Sudah rimbun dalam sebulan ya, cepat ya Mas ya. Ya. Satu pot bisa diisi misalnya 3 kanting misalnya. Bisa. Langsung disiram. Nah. Ini yang Kamboja, Jepang. Ya, Kamboja Jepang ini sekaligus 2 bisa. Bu ya Mas. Iya Mas. Wah. Ya, udah jelas belum? Ya jelas Mas, jadi praktis sekali cara bikinnya ya. Jadi teman-teman petani Indonesia, pecinta tanaman bunga, ya bisa coba cara ini untuk memperbanyak Kamboja Jepang ya. Itu bisa dengan cara ini ya. Bagi ibu-ibu dharma wanita atau ibu-ibu emak-emak pecinta tanaman buah, tanaman bunga, bisa mencoba ini dengan sabar. Karena kalau tidak sabar, buru-buru hasilnya tapi nggak dirawat ya akhirnya gagal juga. Harus telaten, harus diawali dengan cinta, ya, ikuti caranya dan sebagainya. Medianya yang pas. Kalau media yang pas, nggak mungkin tumbuh akarnya. Ya. Jadi kalau mau memperbanyak Kamboja Jepang, ya seperti ini wah cepat sekali, praktis. Misalnya bunga sakura, bunga mawar, bisa. Ya, bunga-bungaan itu bisa. Ya. Jadi untuk jenis tanaman lain memungkinkan ya Mas ya. Ya, tanaman lain memungkinkan. Iya. Ya. Terima kasih. Iya. Dan ya, Iya, ya kita nanti mau herbal Pak. Iya Mas. Iya. Madu herbal. Kenapa tertarik madu herbal? Ya sekarang kan musimnya pandemi juga Mas. Orang masih membutuhkan daya tahan tubuh untuk menghadapi pandemi. Ini tanaman herbal apa ini Mas?
Ini kunyit hitam. Kunyit hitam. Ya, kalau iya. bahasa Latinnya Curcuma caesia. Curcuma Caesia. caesia. Nah, ini Iya. dari Bangladesh, India, Turki. Oh, Ya. asalnya dari Ya. Bangladesh. Ya, ini rimpangnya apa? Isinya hitam. Isinya hitam, semuanya Ya, hitam mas ya. Semuanya hitam. Jadi kalau kunyit putih, kunyit jingga gitu Ya. kan. Kalau ini kunyit hitam. Kunyit hitam ya. Ya. Bisa dibudidaya di Indonesia ya mas ya. Bisa. Ini contohnya ini banyak. Oh iya. Ini mau digunakan untuk bahan apa ini mas ya? Salah satunya bahan untuk bikin ekstrak herbal madu dewa. Ekstrak herbal Madu dewa. Ya, mas ya. nanti kan kita proses pembuatannya akan Mas. kita share nanti ya supaya teman-teman petani Indonesia bisa bikin ekstrak herbal madu dewa itu gimana caranya. Oh nanti Nanti kita Ye, jelaskan ya mas ya. Ya. Kita. Iya, iya, iya. enggak? Iya. Daunnya besar-besar juga mas ya. Ini besar. Ini subur banget ini. Syukur ya. Pohon apa ini mas? Ini daun bidara Arab. Daun bidara Arab ya. Ya, ini salah satu bahan yang akan kita pakai nanti untuk formula ekstrak herbal madu dewa ya. Iya mas. Ini kalau Madu dewa. dipegangin mas. Ya, Nah, sini ya. pucuknya aja pucuknya. Ini memang ada durinya ya mas ya. Iya, ini berduri nih. Nah, kalau dia udah tua ini kembangnya ini nanti akan keluar biji bulat-bulat. Oh ada bijinya. Ya, nantinya ini bakal biji nih, bulat-bulat. Ya. Ini mas, ini madu dewa ya. Madu dewa. Ya, ini nanti akan prosesnya akan kita buat, caranya bagaimana membuatnya. Oke, Iya. ini yang madu hutan, madu hitam, ya. Jadi mulai proses awal, pilihan apa, formulanya apa, bahannya apa saja, daun apa dan sebagainya, nanti akan kita bahas. Supaya petani-petani Indonesia itu terinspirasi, siapa tahu bisa produksi sendiri gitu loh mas. Oh iya iya. Ye, iya. kira-kira begitu. Iya. Jadi tujuan kita bikin tayangan ini agar di-share, agar petani Indonesia, siapa tahu yang punya bahan mudah didapat di kebunnya bisa membuat apa itu formula madu dewa ini. Ya, jadi bermanfaat ya untuk para petani di Indonesia. Wah khususnya, iya, Mas, iya. Ya, itu tujuan kita nanti itu. Iya, iya, Tapi Mas. sabar ya, kita ngeteh dulu. Nanti kalau udah Ya, kita- baik mas, iya. baik mas. Iya. Terima kasih mas. selamat pagi petani Indonesia. Hari ini kita akan membahas proses pembuatan ekstrak herbal madu dewa ya. Yang bahannya semua ini alami ya. Ada 21 jenis ya. 21 jenis herbal yang akan kita olah
menjadi produk ekstrak herbal madu dewa, ya. Kayu secang, ya. Ini adalah jahe, ini adalah meniran, ya, untuk imunitas tubuh, ya. Kemudian ini daun regedek atau daun pegagan. Kemudian ini sereh, ya, menghangatkan badan. Ini bunga rosel, ya, bunga rosel, ya, yang ini pada saat segarnya ini merah warnanya. Kemudian ini buah mahkota dewa yang sudah kita rajang lembut, ya, mahkota dewa. Kemudian ini adalah kayu manis, ya. Semua bahan ini dicuci bersih dengan air mengalir selama 3 kali. Cuci bersih selama 3 kali dengan air mengalir. Kemudian ini, ya, ini adalah rempah. Ada kapulaga, kemudian lada, merica, ya. Kemudian ini habatu sauda, jinten hitam. Kemudian ini daun takila. Daun takila rasanya pahit, ya. Kemudian ini daun insulin, ya. Daun insulin ini sirih merah. Nah, permukaannya agak hijau tapi baliknya merah. Ini khasiatnya sangat bagus, ya, untuk antioksidan tinggi, antiseptik, antimikroba. Kemudian, nah, ini adalah kunyit Jawa, kunyit jingga. Kemudian ini adalah daun bidara, ya. Kemudian ini daun sirsat. Daun sirsat itu mengandung antioksidan tinggi, ya, bagus untuk melawan sel kanker. Ini daun kunyit hitam, ya. Daun kunyit hitam ini tidak kalah hebat khasiatnya dengan daun sirsat dan daun sirih merah. Kemudian ini temulawak, istilah Jawanya ini empon-empon, ya. Ya, ini sudah setiap orang tahu khasiatnya seperti apa, ya. Nah, semua bahan ini akan kita ramu menjadi satu dengan campuran gula aren hitam, kemudian madu hutan, kemudian madu lanceng, ya. Nah, itu akan diformulasikan menjadi satu, kemudian menjadi cairan yang kental, yang wujudnya seperti madu, tapi kandungannya sudah kandungan herbal dari 21 macam herbal itu. Ini sirih merah dipotong kecil-kecil sebelum dibuat ekstrak, ya. Ini daun sirsat, harus dirajang dulu daun sirsatnya, ya, soalnya dia lembarannya besar. Ini daun kunyit hitam, ya, daun kunyit hitam. Nanti gambar kunyit hitamnya ada nanti di foto, ya. Kalau daunnya seperti ini, rimpangnya seperti apa, nanti ada di gambarnya. Ini semua bahan sudah lengkap, ya, Mas, ya, yang 21 bahan herbal tadi. Ini proses selanjutnya seperti apa ini, Mas Dewa? Ini semua bahan itu direbus, diekstrak dengan air, ya. Iya, Diekstrak dengan air. Kan ekstrak itu ada 2 macam, dengan air atau dengan metanol atau alkohol.
Nah ini kita ngambil dengan cara diekstrak, diambil sarinya, tapi dengan cara direbus dengan api kecil. Nah, api kecil itu tidak lebih dari 50 derajat. Sebab kalau dengan api yang besar nanti khasiat daripada masing-masing herbal ini akan hilang hampir 50%-nya. Tidak boleh dengan panas 100% nggak bisa. Ya. Supaya khasiatnya masih utuh, dia tidak lebih dari 50 derajat panasnya. Ya. Kemudian kita rebus sampai paling enggak 40 menit. 40 menit. Ya. Semua bahan ini. Ya. Kemudian diaduk. Ya. Diaduk baru ditiriskan. Ya. Airnya itu nanti yang buat formula ramuan dicampur dengan gula aren hitam dan madu murni. Ya. Kemudian jadilah nanti produk ekstrak herbal madu dewa. Itu prosesnya seperti itu. Cuma sebelum itu jangan lupa bahwa pastikan semua bahan ini dalam kondisi steril bersih. Dalam kondisi yang sudah dicuci dengan air mengalir minimal 3 kali. Sebab kalau bahan-bahan ini tidak higienis, hasil akhirnya herbal madu dewa itu akan tidak awet, ya, akan ada jamur, ya, dan sebagainya. Nah, untuk menjaga kualitas madu herbal ini harus dicuci bersih dengan air mengalir selama 3 kali. Ini tadi sampai lihat sendiri kan sudah dicuci, toh. Nah, setelah itu tangan kita juga harus pakai sarung tangan, ya. Sarung tangan maksudnya supaya kalau kita nyentuh bahan-bahan ini tidak mengandung bahan-bahan asing, ya, yang membahayakan bagi formula kita. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi prinsip steril itu penting ya Mas ya? Utama. Yang utama ya? Ya, yang utama. Karena kalau bahannya nggak steril, bahannya itu kualitasnya tidak bagus, hasil akhirnya pasti tidak bagus. Ya, jadi dari bahan baku maupun proses pencucian sampai dengan perlakuannya harus steril utama itu Pak. Ya. Kemudian yang kedua, khusus petani Indonesia, semua bahan yang ada di sini yang tadi kita sebutkan itu mudah didapatkan, ada di kebun kita, bahkan ditanam sendiri bisa, sehingga tidak harus kulakan semuanya beli, sehingga kalau kita produksi bahan bakunya murah. Contoh misalnya daun sirsat bisa ditanam, sirih merah bisa, sereh bisa, jahe bisa, kemudian kunyit bisa, dan hampir semuanya ini, ya, bisa diupayakan. Kalaupun ada bahan 1-2 yang harus beli, misalnya kayak jinten hitam, kemudian ada lada, ya, kemudian kapulaga, nggak apa-apa, itu murah sekali dan mudah sekali didapatkan di pasar tradisional, ya. Tinggal pakai catatan, minta ini, udah gampang banget. Jadi kalau ingin mencoba tidak harus pusing-pusing, ya, di kebun cari dulu, yang lainnya beli di pasar tradisional, semuanya tersedia, ada semua. Mas, ini bahan-bahan sudah lengkap ya Mas. Masing-masing punya khasiat utamanya ya Mas ya. Ini gimana Mas untuk menakar kualitasnya itu dan tahu khasiat utamanya itu bagaimana Mas? Semua bahan yang kita pilih ini secara empiris sudah diuji, ya, baik maupun uji klinis seperti temulawak, ya, kemudian jahe merah dan yang lainnya seperti sambiloto dan sebagainya. Itu masing-masing herbal ini punya khasiat yang saling menguatkan, ya. Kita pilih 21 macam jenis tanaman obat ini, dimaksudkan jika nanti ini ekstraknya dicampur dengan madu hutan, kemudian madu lanceng, kemudian misalnya dengan cairan gula aren dan sebagainya. Nah itu kalau dicampur menjadi satu, kemudian bisa menjaga imunitas tubuh lebih kuat, tidak gampang masuk angin, tidak gampang capek, ya, tidak letih, lesu, lemah,
ya. Ramuan ekstrak herbal madu dewa ini ditujukan kepada konsumen maupun calon konsumen. Misalnya yang meminum madu ini bagi yang pecandu rokok misalnya, ya, yang dia sudah lama dia ngerokok dan sebagainya, tentu punya tanda-tanda yang tidak mengenakan di dada, misalnya di paru-parunya dan sebagainya. Nah, formula ini bisa menetralisir, ya, paling tidak mencegah kerusakan organ tubuh paru-paru, ya, sehingga dia akan mengembalikan kemampuan paru-paru untuk lebih sehat daripada sebelumnya, ya. Kemudian misalnya ini dikonsumsi driver online, apa mungkin taksi atau apa. Nah, ini fungsinya akan menambah stamina, ya. Jadi dia lebih fresh, lebih bugar, lebih fit, ya, tidak gampang capek. Karena tuntutan kerja sebagai driver, apakah itu taksi online atau ojek online dan sebagainya, ini kan membutuhkan mobilitas tinggi, membutuhkan fisik yang benar-benar prima. Nah, madu ini hanya di 1 sendok dicampur dengan air, diminum pagi gitu. Nah, dia untuk kerja seharian, dia akan kuat. Jadi dia daya tahan tubuh dan stamina menjadi lebih kuat ya Mas ya. Kemudian misalnya bagi karyawan kantor yang dia hari-hari itu dia tinggal di ruangan ber-AC misalnya. Ruangan ber-AC kemudian kantornya ada liftnya, naik turun nggak naik tangga. Itu kan gerakannya terbatas. Nah, madu ini, formula herbal madu dewa ini, dia punya khasiat untuk menangkal ya penyakit-penyakit yang sering diderita oleh orang-orang yang kurang gerak, misalnya kolesterol tinggi, diabetes, kemudian gampang pusing, ya, migrain, kemudian asam urat, kemudian misalnya stroke dan sebagainya. Nah, ini akan mencegah, ya, karena kalau dia sehari-hari di ruangan yang ber-AC dingin, darahnya kan gampang beku. Nah, ini punya fungsi dia melancarkan peredaran darah, ya, jadi darahnya jadi lancar, nggak mudah kena kolesterol tinggi, diabetes, ya, mungkin komplikasi diabetes itu bisa jadi stroke, ya, bisa jadi serangan jantung misalnya. Nah, itu akan diantisipasi oleh formula ini, ya. Jadi masing-masing formula ini punya peran melancarkan peredaran darah, ya, kemudian dia menangkal radikal bebas, kemudian menambah imunitas tubuh karena banyak herbal ini yang mengandung antioksidan tinggi, ya, kira-kira gitu. Kalau panjenengan kepingin tahu spesifik khasiat masing-masing herbal ini, panjenengan bisa ke perpustakaan Departemen Kesehatan. Oke, minta izin ke perpustakaan Departemen Kesehatan. Di situ ada buku Materia Medica. Ya, itu berjilid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, itu masing-masing ini itu dibuka misalnya khasiat jahe, khasiat temulawak, khasiat mahkota dewa, khasiat secang, itu semua ada lengkap. Nanti mungkin kalau tidak di perpustakaan Departemen Kesehatan, tinggal tanya Mbah Google aja. Mbah Google ya. Khasiat daun meniran, khasiat daun kelor misalnya, itu kan nanti akan keluar tuh. Misalnya ini daun kelor, ya, ini daun kelor yang ini, ya. Ini daun kelor ya. Nah, khasiat daun kelor itu bahkan medis barat itu sekarang lagi getol-getolnya mengupayakan menanam daun kelor itu sebagai obat pilihan ya. Obat pilihan, obat alternatif di samping obat barat. Ya, itu kelor itu luar biasa. Saingannya kelor adalah daun sirsat, sirih merah, daun takila, kemudian ini bidara sama daun kunyit hitam, ya, itu khasiatnya luar biasa. Nah, ini nanti akan kita ramu, kita rebus. Nah, sari daripada herbal semua ini akan untuk ramuan dengan gula aren hitam dan madu murni, ya. Nanti akan kita ke sana, ya. Oke? Ya, terima kasih, Mas. Ini merebusnya ya Mas, ini kenapa harus pakai alat seperti ini Mas? Kalau tidak langsung ke api dari kompor?
Ya, ini pakai alas kayak loyang gitu ya, Loyang ya. yang dia membatasi antara dasarnya ini ya, Panci ini. dasar panci ini dibatasi dengan Loyang. loyang, Iya. supaya api itu tidak langsung Kena kena panci. kena herbalnya, Herbanya. Oh ya, iya. supaya bagian bawah itu kan panas banget. Iya. Kalau dia api langsung ke panci, dia khasiat daripada herbalnya ini bisa berkurang, Oh iya iya. ya. Jadi dia supaya membatasi itu, Ngurangi Oke. panasnya ya. mengurangi panasnya. Ini rosel, ya. Ini mahkota dewa. Ini kayu manis. Ini secang. Kemudian ini daun pegagan, ya. Ini daun meniran. Kemudian ini serai yang dirajang, ya. Kemudian ini adalah kunyit jingga. Kemudian ini adalah daun kunyit hitam. Kemudian ini adalah daun bidara, ya. Kemudian ini daun sirsat, ya. Kemudian ini temulawak, ya. Temulawak. Jadi porsi temulawaknya lebih banyak, ya, untuk menguatkan hati atau lever, ya. Kemudian untuk melancarkan peredaran darah, temulawak ini berfungsi bagus ya untuk kesehatan tubuh. Kemudian ini sirih merah, kemudian jahe, ya, jahenya agak banyak. Kemudian daun kelor, ya. Setelah daun kelor, kapulaga, kapulaga, kemudian lada, kemudian batu sauda jinten hitam, kemudian ini daun takila pahit, daun takila ini pahit sekali. Kemudian ini daun insulin, ini pahit juga. Nah, ini akan kita campur. Ya, ini ditunggu 40 menit. 40 menit ya proses perebusannya ya. Proses perebusannya dengan api kecil selama 40 menit. Nanti setelah 40 menit akan kita tiriskan, kita ambil airnya. Kita ambil Ya. airnya ya. Setelah kita ambil airnya, kita masukkan nanti gula aren. Gula aren hitam. Nah, ditutup ya, tapi tidak rapat supaya uapnya keluar. Ini udah 40 menit nih. 40 menit ya. Api kecil tadi Mas ya. Api kecil 40 menit. Iya. Ini zat kandungan yang ada di dalam herbal ini udah keluar. Gitu. Nah, setelah 40 menit kita ambil kasarannya karena zatnya udah larut di air ya. Nah, ditiris. Ekstraknya disaring, nah, supaya endapannya
supaya endapannya enggak ini dicuci dulu, baru nanti ini masuk lagi. Ini ekstrak sari dari herbal tadi dimasukin lagi ke situ. Ekstrak tadi baru dimasukkan gula aren. Gula aren hitam ya. Proses penguapannya ini nanti sampai penurunan dari permukaan ini berapa senti? Jadi dari air yang segini ini Iya. diuapkan sampai kira-kira turun menjadi turun 10 cm ya, 10 cm dari permukaan yang Ya. sekarangnya Mas ya. supaya dia agak mengental. Oh iya. Ya. Jadi ini adalah ekstrak kandungan khasiat herbal tadi udah menyatu di air ini. Iya. Kemudian ini kan dalam proses pencampuran gula aren. Gula aren, iya. Baru nanti fase akhir itu dicampur dengan madu. Dengan madunya ya. Ya, sehingga madu sama ekstraknya menyatu. Tinggi. Nah, setelah itu sudah menjadi bahan jadi Dan jadi ya. untuk bisa diwadahi. Iya, iya. Diwadahi botol-botol kecil gitu. Ini prosesnya gimana? Ya, setelah sudah turun 10 cm nih Mas tadi ya penguapannya. Ya, setelah 1 jam diuapkan, Iya. diambil sarinya, ya, Tadinya. ditaruh di toples. Ya. Nah, ini nanti untuk dicampur dengan madu. Dengan madu ya Mas ya. Ya, dengan madu ini nanti panennya lewat keran sini, Mas. Nah, nanti kalau mau masukin ke botol yang siap dikemasi, ya ambil dari sini. Di praktis kan udah Nah, kerannya. ini adalah hasil ekstrak herbal 21 macam jenis tadi ya, tanaman obat. Ini adalah sarinya. Sarinya. Nah, sari kemudian gula aren udah menjadi satu. ya. Ya. Baru proses madunya dicampur. Jadi Ya. madu terakhir. Madu terakhir Ya. ya setelah herbal Nih, 21. saya jelaskan sini. Ya. Jadi proses pencampuran madu. Ya. Nah, ini kan madu tawon, madu asli. Madu asli ya Mas ya. Ya, madu asli kemudian nanti prosesnya ini diperas ya. Ya. Diperas kemudian dicampur air panas sedikit supaya agak cair ya. Kemudian prosesnya setelah cair dimasukkan sini. Dipindah ke botol ya Mas. Setelah cair dipanasi sedikit, kemudian agak encer kan. Ini kan lekat banget ini. Ini sarang lebah ya Mas ya. Sarang lebah ya. Ini lebah murni. Nah, untuk bisa menjadi cair kan dia harus dicairkan dulu. Ya. Dicairkan dulu dengan apa? Air panas sedikit ya. Kemudian baru masuk sini. Kemudian tanda madu asli ini dia ngegas ya, ada busanya. Ini ada busanya ya. Karena ini produk judulnya racian herbal madu dewa, herbalnya ini Yang 21 jenis. Ya. 21 jenis macam, kemudian madunya madu murni ini ya. Setelah madu ini dicairkan jadilah cair, nggak kental banget Ya. ya kan, dicampur dengan ekstrak herbal ini Dicampurkan. Tadi udah ada gula aren sudah ada di sini Mas ya. saja ya. Terakhir madu ya Mas. Campurkan Nah, madu. terakhir ini madu. Ini yang kedua.
Jadilah hasil akhir ekstrak herba sari daripada herba 21 macam itu yang sudah dicampur dengan gula aren dan madu murni ya. Kemudian jadilah produk yang sudah bisa diwadahi di botol. Botol ya, kemasan ya. Ya, jadi setelah jadi ekstrak herba 21 macam jenis dicampur dengan gula aren hitam plus madu murni, jadilah ini. Kemudian petani Indonesia bisa membuat wadah atau packing sesuai dengan selera, dikasih merek sendiri, dikasih nama sendiri, nanti dipasarkan di komunitas sendiri, kelompok tani, Pekdarwis misalnya, atau KWT ya. Jadi dipasarkan di sekitarnya nggak apa-apa. Nah, kalau nanti mau produk massal ya, membuat madu herba seperti ini, sebaiknya konsultasi untuk produk massal dengan Depkes RI ya, karena di situ nanti akan dibina bagaimana caranya berusaha untuk mohon izin TR-nya ya, karena dari sana yang mengeluarkan izin TR untuk produk massal seluruh Indonesia bisa ya. Jadi perlunya konsultasi ke Departemen Kesehatan itu untuk legalitas produknya ya. Tapi cara untuk membuatnya dengan cara ini bisa. Kalau mau tambahan, datang ke Depkes RI setempat, di setiap daerah ada Departemen Kesehatan, minta saran, saya begini ini sudah benar apa belum misalnya gitu. Nah, setelah itu buatlah, jangan ragu, setiap kelompok tani atau mungkin usaha kecil menengah atau mungkin home industry bisa memulai produk ini untuk bisa dipasarkan di sekitarnya, di komunitas sekitarnya. Nah, botolnya bisa selera ya, sesuai dengan selera. Nah, kebetulan ini botolnya seperti ini, kemudian dibuatkanlah label. Nah, label ini nanti ditempel label atau terbuat dari stiker, di print di tempat kopian itu ya, fotokopi ada ya, di stiker warna. Kemudian stikernya tinggal buka seperti stiker biasa ya, tempel. Nah ya, dengan merek ya, merek dibuat sendiri. Kebetulan ini karena saya namanya Dewa, tak kasihlah racian herbal madu dewa. Nah, supaya ada kaitannya dengan yang ramu yang buat. Terus betul Mas. Nah, jadi kalau ada dewanya itu berarti yang racik saya gitu. Jadi untuk nama fleksibel ya, bisa sesuai selera atau mungkin dirembuk satu kelompok namanya apa. Monggo mono suka. Kemudian cari wadahnya, bikinkan stiker. Nah, untuk mempermanis bisa misalnya tutupnya dikasih label. Nah, ini MD Mas Dewo ya kan. Nah, klop sini. Ini hanya untuk pemanis saja. Jadilah ekstrak herbal madu dewa plusnya itu herbal ya, diracik oleh Mas Dewo Jogja. Nah, sekarang kita akan panen kan madai yang sudah jadi. Ini sudah ada kerannya ya. Ini satu botol kecil 280 ml. Nah, nih, ya. Ini madu yang warnanya
lebih mudah ya. Kalau ini madu bunga ya, madu hutan, jadi lebahnya itu mencari madunya itu di bunga-bunga di hutan ya. Nah, kalau ini nanti madu hitam, campurannya ekstraknya dengan madu hitam. Madu hitam itu madu lanceng ya, madu lanceng. Mari mas. Nah, ini warnanya madunya hitam, warnanya lebih gelap. Ini madu lanceng tuh lebahnya kecil-kecil banget ya. Kalau kualitasnya ya tidak jauh beda dengan madu yang tadi, madu buah. Madu buah. Ini tambahkan madu lanceng. Nah, diaduk mas. Ini dengan wadah yang berbeda, yang tadi ukurannya 280 mili, ini ukurannya 500 mili dengan seperti jerigen gini. Karena kalau kemasan atau wadah itu kan selera kita ya, mau berbentuk apapun bisa, cuma isinya berapa mili itu yang membedakan. Nah ini karena ini labelnya hitam, ini untuk wadah madu hitam ya, warnanya madu lanceng. Lebih gelap ya. Lebih gelap. Ini isinya 500 mili. Ya, ini warnanya gelap ya. Ini baru ditutup pertama, baru disegel. Krek. Nah sampai bunyi krek itu udah nyegel dia. Nah, ini yang madu yang bukan lanceng, madu buah ya. Kemudian kita tutup setelah dia panasnya berkurang. Nah, jadilah racikan herba madu dewa untuk kesehatan dan stamina. Nah, ya kan? Bahannya habatus sauda ya, bla 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 sebanyak 21 macam. Ini tulisannya bahan bakunya. Ini diracik dari 21 jenis bahan ya, herbal alami, madu murni dan gula aren hitam. Nah itu. Jadi madu ini panjenengan semua bisa membuatnya sendiri ya, dibuat sendiri, dibuat kelompok. Caranya persis ini bisa, semuanya sudah saya paparkan. Bahannya apa saja 21 macam itu sudah, tahapan pembuatannya sudah, tidak ada yang saya sembunyikan ya. Kalau memang masih ragu, ke Departemen Kesehatan mohon binaan selanjutnya ya. Dan ini bisa dijadikan home industry ya, bisa untuk menambah penghasilan. Kalau dalam situasi COVID seperti ini, kita harus kreatif menciptakan produk supaya kita tidak ketergantungan dengan situasi yang sekarang ini merebak di seluruh dunia, sehingga mengurangi penghasilan masing-masing keluarga ya. Dengan kreatif, dengan menciptakan apapun yang bisa diciptakan ya, mudah-mudahan bisa jadi rezeki atau tambah rezeki yang halal ya, asal pembuatannya steril ya,
bersih, ya semuanya dengan cara-cara yang bertahap dengan baik. Mudah-mudahan tayangan ini pembuatan ekstrak herbal madu dewa ini bisa menjadi inspirasi panjenengan sedaya. Mudah-mudahan segera bisa produksi sendiri home industry dan bisa dijual ke komunitasnya sendiri. Monggo yang tidak ingin membuat, mungkin ingin mencoba, bisa pesan ke petani-petani yang dia berniat memproduksi ini. Ya, kalau terpaksa untuk harus pesan ke kami, harus sabar, karena nggak mungkin banyak pesanan itu nggak inden tuh nggak mungkin. Paling nggak 3 hari sebelumnya pesannya baru bisa dikirim. Kira-kira gitu. Nah, apa khasiatnya madu herbal ini? 1, melancarkan peredaran darah, ya, menghindari letih, lesu, lemah, menambah stamina dan imunitas tubuh, menambah stamina dan meningkatkan imunitas tubuh, ya, sehingga tubuh menjadi lebih kuat, tidak gampang masuk angin, tidak gampang capek, tidak gampang kena penyakit. Apalagi di situasi ada wabah COVID-19 ini, sebisa-bisa kita menjaga kesehatan. Salah satunya adalah panjenengan membuat sendiri herbal yang bisa bahannya dari sekitar kita, kebun kita, dan semua ada di pasar tradisional, ya, tidak sulit, dan ini akan sangat bermanfaat di situasi sulit ini, ya, kira-kira gitu. Yang kerja di perkantoran yang ber-AC, driver, ya, kemudian petani yang mobilitasnya tinggi, kerjanya berat, ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang dia dari pagi sampai sore dia bekerja nggak ada kena lelahnya, cukup 1 hari 1 sendok makan pagi hari, ya, itu caranya 1 sendok dicampur teh. Nanti kita kasih tahu caranya. Mas Dewo, ini kan sudah dimasukkan dalam kemasan ya, ini tadi ramuan herbal 21 bahan herbal yang sudah jadi ini tadi dengan madu dan gula aren. Kemudian sekarang cara minumnya bagaimana, Mas? Cara minum dan takarannya bagaimana? Ini misalnya teh ya. Ya, ini teh ya. Misalnya teh ini teh biasa, teh pagi ya, dibuatkan istri teh. Nah, panjenengan mau pakai ekstrak herbal ini kan, supaya seharian nggak capek, supaya terhindar dari penyakit, supaya imunitas tubuhnya tinggi, bagus ya. Apalagi zamannya COVID-19, ya, daya tahan, ya, meningkatkan daya tahan tubuh gimana? Nah, ini cukup pakai 1 sendok sampai 2 sendok ya. Dicampurkan ke teh. Ya, dicampurkan ke tehnya. Nah, ini udah gini aja. Ini agak ke sini, diangkat. 2 sendok ya, Mas ya. Diaduk dulu, ya. Nah, yo diminum. Nih, aduk dulu. Nah, ini minuman menyehatkan. Wah, seger ya, Mas ya. Seger ini. Cuma rasa herbalnya kan kerasa. Iya. Ada pahitnya cuma sedikit. Sedikit ya. Pahitnya sedikit, rasa herbalnya kental. Nah, ini fungsinya melancarkan peredaran darah ya. Apalagi kita kerja keras seharian, ya. Kan sekarang sakit mahal harganya, ya. Apalagi di situasi seperti ini, cari uang nggak mudah. Ya, harusnya sehat. Jangan sampai sakit ya, Mas ya. Jangan sampai sakit. Kalau mau lagi boleh. Ini saya aja kurang. Ya, ini ya sampai habis nih, Mas. Nah, jadi sekali lagi teman-teman petani Indonesia, kemudian pemerhati herbal seluruh Indonesia
yang punya care perhatian terhadap peramuan di Indonesia, ya, monggo ciptakan inovasi-inovasi baru dalam hal pengembangan herbal kita di seluruh Indonesia. Bisa membuat madu herbal, bisa membuat teh herbal dan sebagainya. Ya, dalam situasi yang sulit ini apapun bisa dibuat. Ya, mudah-mudahan tayangan YouTube Indahnya Berbagi tentang proses pembuatan ekstrak herbal madu dewa ini bisa bermanfaat kepada panjenengan semua, dan jika ingin membuat produksi sendiri sebagai home industry, monggo silakan saya bantu. Bahan apa yang mungkin belum lengkap dan sebagainya masih bisa menanyakan langsung lewat WA, ya. Kemudian jika panjenengan masih kesulitan mendapatkan bahan bakunya, akan saya arahkan di mana mendapatkan bahan baku itu. Tidak harus ke saya, tapi di pasar tradisional ada. Semuanya bahannya murah, ya, bahannya murah, tapi khasiatnya di badan cukup menjanjikan, cukup memberikan kontribusi positif terhadap kita-kita yang seharian bekerja keras. Ya, dengan minum ini, insya Allah, ya, kita akan sehat. Petani Indonesia harus sehat, terhindar dari COVID-19. Herbal Madu Dewa, jos!